Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 34 KKM Kemitraan Untirta 2021 Desa Cisitu, Kecamatan Ciamas akan menjelaskan tips manajemen waktu. Selamat menonton. Apa itu manajemen waktu? Manajemen waktu. Manajemen waktu merupakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan produktivitas waktu. Waktu menjadi salah satu sumber daya unjuk kerja. Sumber daya yang mesti dikelola secara efektif dan efisien. Efektivitas terlihat dari tercapainya tujuan menggunakan waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan efisien tidak lain mengandung dua makna, yaitu makna pengurangan waktu yang ditentukan dan makna investasi waktu menggunakan waktu yang ada. Apa saja manfaat manajemen waktu? Yang pertama, manajemen waktu di dalam organisasi. Membantu individu atau suatu organisasi dalam menentukan prioritas. Yang kedua, membantu untuk dapat mengurangi kecenderungan untuk menunda-nunda pekerjaan yang harus diselesaikan. Yang ketiga, dapat membantu untuk mencegah terjadinya suatu bentrok waktu dalam mengerjakan dua atau lebih pekerjaan dalam waktu yang bersamaan. Membantu suatu proses evaluasi terhadap hasil pekerjaan individu atau organisasi. Yang kedua, ada manajemen waktu bagi kehidupan pribadi. Yang pertama, kemampuan suatu individu dalam mencapai produktivitas dan efisiensi yang lebih besar. Yang kedua, memiliki suatu reputasi profesional yang lebih baik. Yang ketiga, terhindar dari suatu tekanan atau stres akan berkurang. Yang keempat, membantu untuk dapat meningkatkan peluang dalam mencapai kesuksesan. Yang kelima, memiliki suatu keseimbangan dalam kehidupan pribadi dan kesempatan karir yang lebih baik. Bagaimana sih cara manajemen waktu yang baik? Yang pertama adalah membuat daftar agenda. Yang kedua, mengatur prioritas utama. Yang ketiga, belajar mengenali waktu produktif. Dan yang keempat, jangan nunda waktu. Yang kelima, fokus terhadap prioritas. Yang keenam, abaikan gangguan di sekitar. Apa saja sih prinsip manajemen waktu itu? Yang pertama, ada rencana harian. Yang kedua, mengembangkan kepekaan diri. Yang ketiga, mengidentifikasi tujuan. Yang keempat, membuat rencana menengah. Kelima, memanfaatkan. Yang keenam, mengorganisir tugas kantor. Yang ketujuh, menyusun rapat. 8. Mewakilkan dengan efektif. Ke-9, membuat komitmen waktu. Dan yang terakhir, memelihara kesehatan. Bagaimana cara membuat manajemen waktu yang baik? Yang pertama, buatlah daftar agenda tugas dan deadline penyelesaian tugas tersebut. Yang kedua, atur yang menjadi prioritas utama agar waktu yang digunakan lebih produktif. Yang ketiga, belajarlah untuk mengenali waktu yang produktif. Yang keempat, jangan pernah menunda waktu dan jangan biarkan waktu yang dimiliki terbuang sia-sia. Yang terakhir, fokuslah mengerjakan prioritas dan agenda tugas yang dimiliki. Jangan hiraukan gangguan yang terjadi di sekitar. Jadi, dengan manajemen waktu, seseorang bisa lebih memaksimalkan jati dirinya dengan lebih baik. Sebagai bagian dari keteraturan yang ada pada dunia ini,
menciptakan kondisi pada setiap insan untuk lebih berkontribusi kepada kedisiplinan, membuat mereka tersadar akan kelebihan yang dimiliki, dan juga kembali membantu mereka dalam mengenalkan diri mereka sendiri lebih jauh lagi. Saya, sebagai pemateri, ingin membangun pemahaman dasar tersebut kepada setiap insan yang ada di dunia ini, terutama para kaum produktif, bahwasanya tanggung jawab akan waktu yang diberikan dan yang tersisa merupakan hal yang wajib diselesaikan sampai tuntas. Dan satu hal lagi, jangan pernah lupa bahwa setiap orang selalu menunggu. Maka dari itu, jangan biarkan mereka menunggu lebih lama dan janganlah menunda-nunda. Terima kasih.